Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian di rumah yang kita dalam Yesus Kristus. Kita akan beribadah pada hari Tuhan pada hari Minggu, hari ini tanggal 6 Desember 2020. Kita akan merayakan masalah Advent yang kedua. Pada hari ini kita akan melalui ibadah kita. Shalom, hari ini kita menyambut dengan semangat dan sukacita hari raya Advent kedua. Sekalipun saat ini kita di bawah situasi pandemi COVID-19, tapi kita percaya kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin minggu kedua dinyalakan, mengingatkan kita tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Yesus di Bethlehem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem juga lahir di hati kita. Karena itu, siapa yang hadir di kita menyambutnya. Jemaat yang berdiri kita puji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 91, bait pertama ke yang ketiga, Putri Sion nyanyilah. Kembali kita puji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 76, bait pertama yang kedua, dengan judul Kau yang lama dinantikan.
berdoa untuk pengakuan dosa kita. Masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat kita dalam suasana kehidupan yang suram, di tengah tuntutan untuk saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih. Tetapi apakah hal itu nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita membuat semua itu dalam doa pengakuan dosa di hadapan Allah yang tidak pernah letih menyapa umat untuk kembali pada cinta mula-mulanya. Ya Tuhan, betapa banyak antara kami yang dicekam rasa takut, siksa rintik dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehadiran orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memonopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kecewa karena kegagalan dan kegagalan dalam hidup ini. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin dalam gedung gereja. Sebab mempraktekannya bukanlah hal yang mudah. Bapa, ampunilah kami, ya Tuhan Allah kami. Betapa banyak orang yang menjerit dan mengadu, memanggil namamu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umat yang mengundang campur tangan dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang yang berseru-seru kepadanya, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami kami lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama. Kami ingin dibarui dalam kasih-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti yang Engkau inginkan. Ampunilah kami ya Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan untuk diselamatkan. Amin. Jemaat puji Tuhan dari Kidung Jemaat 85 bait pertama yang kedua, Kusong-song bagaimana. Kita akan membaca firman Tuhan kita pada hari ini. Untuk baca Alkitab kita persiapkan terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Dari kitab Perjanjian Baru dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa untuk kita minta. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, hidup kami melalui roh saja mengenai firman ya Tuhan. Oleh karena itu persiapan hati dan pikiran kami yang Bapa, curahkan Roh Kudus kepada kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik dan menutup pintu-pintu yang tidak kehidupan hati kami Tuhan, yang hanya tertuju pada firman saja Bapa. Biarlah pergunakan firman ini bagi kehidupan kami Bapa,
hanya dalam tangan penyertaan Tuhan Kristus Yesus kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Perjanjian Baru sesuai dengan nas GKE dari Injil Markus pasal 1 ayat yang pertama hingga yang ke-8 yang berbunyi demikian. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Biarlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta diikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitahukannya, sudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan kitab kita hari ini. Firman-Mu itu berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan setia, terima kasih atas kebaikan demi kebaikan yang terus Tuhan nyatakan atas kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini sampai pada hari ini. Hari ini terima kasih karena sekalian orang percaya boleh bersama-sama memasuki minggu Advent yang kedua. Dan pada saat ini terima kasih karena kembali lagi Tuhan kumpulkan kami dengan keluarga di rumah kami masing-masing untuk bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada kesempatan saat ini kami pun akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam setiap hati kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati seluruh jemaat yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dengan berikut berita kelepasan. Berbunyi demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion,
Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntutnya dengan hati-hati. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai bulan Desember ini, 9 bulan sudah, kehidupan kita dilanda oleh pandemi COVID-19 yang membuat kehidupan kita 180 derajat berubah. Kehidupan kita menjadi sangat terbatas. Ruang dan gerak kita menjadi sangat sempit. Kita tidak bisa lagi berada dalam kerumunan orang banyak. Sehingga itu yang mengharuskan kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Perekonomian menjadi sangat sulit. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada yang dirumahkan, ada yang di-PHK, dan bahkan ada yang tidak bisa lagi memberikan nafkah untuk keluarga. Dalam kondisi ekonomi yang semakin hari semakin sulit akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita mendengar, kita melihat ada banyak orang yang mulai mengeluh, pasrah, dan bahkan kehilangan pengharapan. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, ketika datang kabar bahwa akan ada alokasi dana desa untuk diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Berita ini tentu menjadi berita sukacita yang menjadi harapan bagi banyak orang yang saat ini sedang berada dalam pergumulan dan dalam kesulitan. Saudara sidang Jumat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang yang sedang berada dalam tekanan, berita kelepasan menjadi berita yang sangat dinanti-nantikan. Karena tidak ada hal yang lebih menggembirakan bagi orang-orang yang sedang berada dalam tekanan, dalam penindasan, selain berita kebebasan dan kemerdekaan. Sebab tidak ada satu orang pun yang tahan hidup dalam penindasan. Karena penindasan membuat hidup kita menjadi tidak berkembang. Karena kehidupan kita serba dibatasi, serba dihambat, serba diawasi oleh para penindas. Sehingga hidup kita menjadi tidak leluasa. Terlepasnya kehidupan dari berbagai himpitan-himpitan yang membelenggu, tentu itu adalah berita sukacita yang tiada taranya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam nas kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini, berisi tentang berita sukacita yang datang kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang berada di pembuangan di Babel. Berita pengharapan itu disampaikan oleh Tuhan melewati Nabi Yesaya. Kabar baik dari Tuhan disampaikan kepada umatnya Israel. Di sana dikatakan, hiburkanlah, tenangkanlah hati dan serukanlah. Sebab penderitaan umatmu itu akan berakhir oleh karena belas kasihan Allah yang dinyatakan melewati
pengampunan dosa, di mana Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya Israel. Umatnya Israel mereka pasti akan melihat kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya, karena Tuhan akan datang dengan kuasanya. Tuhan akan menyelamatkan dan membebaskan umatnya Israel dari berbagai himpitan yang sedang mereka alami pada saat itu. Seperti gambaran gembala yang mengumpulkan kawanan domba gembalaannya. Bahkan Tuhan sendiri akan menjaga bangsa pilihannya dengan kasih yang sempurna. Berita ini tentu menjadi berita sukacita dan pengharapan bagi bangsa Israel yang pada saat itu sedang membutuhkan pembebasan, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan, tanpa rasa takut, rasa cemas, dan rasa bimbang yang menghantui kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam hidup ini kita pun sering mengalami berbagai pergumulan, tantangan, dan persoalan. Baik itu secara pribadi, keluarga, dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Dan secara khusus pada saat ini, pergumulan kita bersama, yaitu diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, yang kadangkala membuat kita menjadi berputus asa dan menyerah, kehilangan pengharapan, pasrah pada keadaan, dan bahkan kita menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi atas kehidupan kita pada saat ini. Saudara, kabar baik tentang kasih Tuhan kepada umatnya tentu bukan hanya berlaku pada pergumulan umat Israel pada saat itu, tetapi juga berlaku kepada semua pergumulan yang terjadi di sepanjang zaman. Karena Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang selalu ada di setiap musim kehidupan. Tuhan yang setia dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan itu artinya berlaku juga bagi pergumulan kita pada saat sekarang ini. Di dalam kehidupan kita yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Di dalam setiap kesusahan dan penderitaan, ketakutan dan kecemasan, duka cita dan kehilangan, himpitan dan kesakitan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan yang dulu Ia nyatakan atas kehidupan umatnya Israel dalam pembebasan dari himpitan kehidupan yang mereka alami, itu juga yang akan Tuhan nyatakan atas kehidupan kita pada saat ini. Tetapi tentu berdasarkan waktunya Tuhan, bukan berdasarkan waktu dan keinginan hati kita sebagai manusia. Karena waktu Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kasih setia Tuhan yang dulu Ia nyatakan atas kehidupan bangsa Israel dalam nas kebenaran firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, hendaknya ini menjadi dasar pengharapan dan penghiburan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia dengan berbagai persoalan, tantangan, dan pergumulan yang ada di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara sidang Jumat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent adalah minggu yang mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan melalui kelahirannya dan kedatangannya yang kedua kalinya. Kelahiran Yesus itu menjadi sarana untuk menghadirkan keselamatan bagi seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Melewati karya salib, penderitaan dan kematian, dan bahkan kebangkitannya dari antara orang mati. Sedangkan kedatangannya yang kedua kali, yaitu untuk menggenapi keselamatan bagi orang yang percaya serta beriman kepadanya. Di Minggu Advent yang kedua ini, kita bersama diajak oleh kebenaran
firman Tuhan ini untuk berbenah diri sehingga kita layak untuk dilalui oleh kasih Yesus. Arahkanlah fokus hidup kita untuk menyambut Tuhan yang sudah datang dan yang akan datang kembali dalam iman, pengharapan, dan kasih. Walaupun pada saat ini kehidupan kita sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan, tantangan, dan pergumulan yang menghimpit kehidupan kita. Singkirkanlah semua rintangan yang dapat menghalangi kita untuk menyambut kehadirannya dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hati kita tertutup oleh kehidupan yang gersang, oleh hiruk pikuk dunia ini, oleh lembah keputusasaan, tinggi hati, kesombongan, dan keserakahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jadikan momen Advent ini sebagai masa penggenapan dari penantian kita kepada Tuhan, di mana kita menanti-nantikan campur tangannya dan kehadirannya dalam segala keberadaan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bersiaplah untuk menyambut kelahiran Kristus dengan hati yang bersih, taat, dan setia. Sambutlah kasih Kristus dengan penuh sukacita, kebahagiaan dalam pengharapan dan iman. Sehingga Yesus lahir dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam bangsa kita, dan dalam dunia yang penuh dengan persoalan ini. Selamat menjalani Minggu Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama kita menaikkan rangkaian doa syafaat kita berdoa. Yesus kawan yang sejati, Bapa kekal, Raja hati kami. Puji dan syukur kembali kami persembahkan kehadiran yang kudus pada kesempatan saat ini Tuhan. Karena atas berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan, kami masih tetap ada sampai hari ini, menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini bersama dengan setiap orang yang ada di sekeliling kami. Pada hari ini terima kasih ya Tuhan, karena di tengah persekutuan kami telah diperdengarkan dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengar bersama, Tuhan tanamkan dalam loh hati kami yang paling dalam. Sehingga firman Tuhan berakar kuat, bertumbuh lebat, dan menghasilkan buah yang baik dan manis di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Firman-Mu menjadi kerangka acuan dan juga dasar dalam kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika Tuhan datang, kami didapati tetap setia dan bahkan boleh turut serta untuk bersama dengan Bapa di surga. Bapa Maha Kuasa, pada kesempatan saat ini kembali kami bersama-sama menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Kami berdoa bagi keadaan dunia kami yang sampai hari ini masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, agar Engkau berkenan untuk memulihkan keadaan dunia kami, melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, agar kehidupan kami dapat kembali normal seperti sebelumnya. Berkatilah orang-orang yang berjuang menangani keadaan ini, siapapun mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan tetap menjaga mereka, memberikan bagi mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat, hikmat, dan kebijaksanaan, agar mereka boleh menjalankan tugas dan peran mereka dengan baik dalam bidangnya masing-masing, sehingga melewati jerih lelah perjuangan mereka itu boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, agar kehidupan kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Bagi kami selaku masyarakat, mari Tuhan Kau sadarkan kami akan bahaya pandemi ini untuk kehidupan kami. Sehingga dengan kesadaran yang demikian, kami mau mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan di dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami bersama-sama dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari tengah kehidupan kami.
agar hidup kami dapat kembali pulih seperti sebelumnya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkati juga bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan berikan damai sejahtera atas bangsa kami, sukacita dan kebahagiaan. Tuhan jauhkan dari malapetaka, bencana alam, pertikaian antar suku dan agama, dan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak dan menghancurkan kebersamaan dalam bangsa kami. Pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya, dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok desa, Tuhan berikan bagi mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik, bertindak dengan jujur dan adil, agar melewati kepemimpinan mereka boleh mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, dan secara khusus gereja Kalimantan Evangelis yang kami cintai. Mari ya Tuhan, Engkau terus menjaga, melindungi dan memberkati, agar dimanapun gereja Kalimantan Evangelis berdiri, di sana akan terus ada kebenaran firman Tuhan yang dikumandangkan, sehingga boleh menguatkan iman pengharapan jemaat yang ada di dalamnya. Bagi setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, siapapun kami Tuhan, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk melayani, berikan bagi kami hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan, sukacita dan semangat, agar kami boleh menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik, seturut dan sesuai seperti maksud dan kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Berkati juga jemaat-jemaat yang ada di dalamnya, dimanapun mereka tinggal pada saat ini, dan secara khusus bagi jemaat kami yang ada dalam ruang lingkup GKS Samarinda, Tanah Merah dan Sungai Lantung. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka satu persatu. Mereka diberikan kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, umur yang panjang. Mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, kuasa jahat, kuasa kegelapan, dan orang-orang jahat yang ingin mengganggu. Tuhan memberkati setiap rumah tangga yang mereka bina, sehingga menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, menjadi rumah tangga yang bahagia, menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, bahkan boleh menjadi rumah tangga yang senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati suami selaku kepala dalam rumah tangga, agar boleh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang dapat menjadi teladan untuk mengayomi seluruh keluarga, untuk hidup seturut dan sesuai seperti kebenaran firman Tuhan. Berkati istri yang mendampingi suami untuk membina rumah tangga, berikan kesabaran dan kekuatan, agar boleh dengan penuh kesetiaan mendampingi suami, membina rumah tangga, membesarkan dan mendidik anak-anak yang ada dalam keluarga. Setiap anak-anak, baik dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan, dalam masa mencari pekerjaan, dan dalam masa mencari pasangan hidup, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberikan bagi mereka masa depan yang penuh dengan harapan, sehingga mereka boleh mencapai setiap harapan dan kerinduan mereka seperti yang mereka harapkan dan sesuai seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga setiap usaha dan pekerjaan dalam kehidupan jemaat, sehingga melewati usaha pekerjaan yang mereka tekuni, berkat-berkat Tuhan mengalir dan melimpah atas kehidupan mereka, sehingga jemaatmu tidak pernah berkekurangan, tetapi akan terus merasakan kecukupan yang bersumber dari Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan kehidupan jemaatmu yang pada saat ini sedang menghadapi masalah, persoalan, tantangan kehidupan. Mari ya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap masalah mereka, memberikan kekuatan dan jalan keluar, agar mereka mampu menghadapi dan melalui setiap masalah, persoalan yang Tuhan izinkan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi. Bagi jemaatmu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau memberkati upaya mereka melewati tangan para medis, makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga melewati segala sesuatu yang diupayakan boleh mendatangkan kesembuhan dan
Bagi jemaat-Mu yang pada saat ini sedang berduka cita, mari Tuhan berkenan menghibur dan menguatkan mereka, agar mereka mampu menghadapi dan melalui setiap duka cita yang terjadi dengan terus dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati atas kehidupan mereka. Bagi jemaat-Mu yang sedang bersuka cita atas semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka, Tuhan terus melengkapi sukacita jemaat-Mu dengan memberikan damai sejahtera, sukacita kebahagiaan, agar di sepanjang kehidupan yang mereka jalani, mereka terus merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu nyata terjadi atas hidup mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan persiapan-persiapan kami dalam kami mempersiapkan perayaan Natal di tahun 2020 ini dalam suasana pandemi COVID-19. Mari Tuhan Kau tetap memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga semangat, agar kami boleh mempersiapkan pelayanan Natal kami dengan baik, agar boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kehidupan kami hari ini, besok, lusa, dan seterusnya hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, ketika kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, maka tidak ada yang kembali dengan kesia-siaan. Karena Engkau Tuhan Allah akan menjawabnya pada waktu Tuhan yang tepat dan dengan cara Tuhan yang luar biasa, yang selalu kami yakini menjadi yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini seru dan sapaan kami bersama, yang kami bawa dan kami pertaruhkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Kristus, kita akan mengakukan iman rasuli kita dengan berdiri. Kita bersama-sama orang Kristen dari segala masa tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, dan setelah itu kita menyanyi dengan lagu Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan kepada Kristus Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dalam darah Maria, yang menderita dengan penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga berikut dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha. Sekalian, juga saat kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan tentang pengantar persembahan syukur kita dengan bunyi, mereka semua akan datang dari Seba dan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami dalam hadirat Maha Kudus, ya Bapa sekalian alam di sini ya Bapa. Karena puas sebagai tujuan Tuhan hari lepas hari kami, Tuhan telah berikan karunia, berkat dan tidak berkesudahan yang melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh itu sepatutnya sewajarnya kami mengucap syukur dan terima kasih dan berikan persembahan syukur kepada-Mu ya Bapa. Sebelum mempersembahkan Tuhan, maka persembahkan Tuhan tolong berkati persembahan syukur ini karena berguna bagi kemuliaan Tuhan dan pelayanan kepada keputusan di dalam dengan dunia di kerajaan Tuhan. Berkat Tuhan persembahan kami Tuhan, kami persembahkan juga hidup kami Tuhan sebagai persembahan kami sejati dalam kehidupan kami yang lepas hari. Terima kasih untuk surga dan Kristus Tuhan kami. Amin.
Sementara persembahan kita kumpulkan jemaat menyanyi dari nyanyian hidup baru nomor 50 bait pertama dan seterusnya, Fajar yang baru sudah berkah. Jemaat diundang berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.